Bab 786 Buah Naga Ilahi, Phoenix. Di bawah langit tak terbatas yang mengandung aura kuno, ada awan putih yang tampaknya telah dipengaruhi oleh kekunoan, yang menjadi lebih bermartabat saat membeku di langit. Semua itu tampak seperti pemandangan dari lukisan, yang memberikan perasaan yang mendalam dan samar bagi orang lain. Wosh! Dua garis cahaya tiba-tiba melesat melintasi cakrawala, menyebabkan dua sobekan di awan. Dalam sekejap mata, kedua garis cahaya itu sudah menghilang dari cakrawala. Kecepatan mereka telah menarik perhatian orang-orang yang tersebar di Dragon Phoenix Haven untuk mencari harta karun. Tapi siapapun bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang dipancarkan dari dua sosok cahaya itu. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah menarik begitu banyak perhatian, tidak ada yang pergi untuk menghalangi mereka. Kedua sosok itu secara alami adalah Mu Chen dan Kai Xiao, yang dengan cepat pergi setelah mendapatkan kolam naga Phoenix. Tapi tujuan mereka bukanlah 4 kolam naga Phoenix lainnya, melainkan kolam naga Phoenix Super yang ditemukan Kai Xiao. Menurut apa yang dikatakan Kai Xiao, kolam naga Phoenix Super itu sangat berbahaya, tapi Mu Chen tetap memilih untuk melakukan perjalanan bersamanya. Berapa lama lagi? Saat cahaya terbang, Mu Chen mendekati Kai Xiao saat dia mengirimkan suaranya ke yang terakhir dengan balutan energi spiritualnya. Mereka sudah terbang selama setengah hari, perjalanan ini bisa dianggap jauh. 4 jam lagi. Kai Xiao menjawab. Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa mereka secara bertahap telah masuk sangat jauh ke dalam Dragon Phoenix Haven, tidak ada seorang pun di hutan di sini. Selain itu, aura binatang buas yang muncul di tempat-tempat ini juga meningkat jumlahnya dan juga lebih ganas. Kai Xiao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang pergelangan tangan Mu Chen. Sensasi dingin dan lembut datang, sebelum seketika, cahaya pelangi dipancarkan, membentuk penghalang yang menyelimuti mereka berdua. Kita mungkin akan bertemu dengan binatang yang lebih kuat. Meskipun kau bisa menyimpan energi spiritualmu ke dalam tubuhmu, aku khawatir kau akan tetap ketahuan. Jadi aku akan menuntunmu. Kai Xiao berkata sambil melirik Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Sebaiknya mereka menghindari tempat-tempat itu. Jika tidak, jika mereka terjerat oleh binatang buas itu, bahkan jika mereka berhasil keluar dari tempat ini, rencana mereka pasti akan terpengaruh. Wosh! Saat cahaya pelangi menyelimuti mereka berdua, kecepatan mereka dengan cepat meledak seperti untaian cahaya saat mereka melesat melintasi cakrawala. Dalam 4 jam berikutnya, Mu Chen telah menyaksikan betapa berbahayanya Dragon Phoenix Haven ini karena hutan kuno yang membentang tanpa henti dipenuhi dengan binatang buas dengan aura tak menyenangkan yang sangat besar dan deras di beberapa gunung. Selain itu, Mu Chen telah merasakan beberapa fluktuasi pemindaian di cakrawala. Mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan memindai mereka bola-balik. Itu adalah persepsi yang menakutkan dari beberapa binatang yang mengejutkan. Mereka yang memindai sangat mendalam. Jika bukan karena Kai Xiao, dan Mu Chen sendirian, akan sulit baginya untuk menghindari penghalang energi spiritual ini. Tanah kuno ini jelas bukan tanah yang baik. Meskipun jalan itu ditutupi dengan binatang berlapis-lapis, itu masih merupakan pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan. Setelah 4 jam, Kai Xiao juga secara bertahap memperlambat kecepatannya. Mereka dapat dianggap telah melangkah ke posisi inti wilayah ini. Saat memasuki inti, tatapan Mu Chen jelas berubah menjadi lebih suram. Dia bisa merasakan tekanan kuno yang bergelombang di wilayah ini. Tekanan itu membuat aliran udara di wilayah ini menjadi lambat, bahkan energi spiritual menjadi berat. Wilayah ini tidak lagi sama dengan wilayah lainnya, hutan dan bukit-bukitnya sangat kecil. Itu karena tekanan primordial yang menyelimuti tempat ini. Sepertinya kita tidak berada di tempat yang salah. Kai Xiao terkekeh saat dia melihat tanah ini. Untuk dapat memiliki sisa tekanan kuno yang murni yang tertinggal di wilayah ini, sepertinya itu memang kolam naga Phoenix yang super. Tapi sepertinya tidak ada binatang buas di sini. Mu Chen mengerutkan alisnya dengan erat. Dia menyadari bahwa wilayah ini sangat sunyi. Lebih jauh lagi, dia tidak merasakan adanya fluktuasi energi spiritual yang dimiliki oleh binatang buas. Wilayah ini seperti tanah mati. Itu karena tidak ada binatang yang berani datang ke sini. Kai Xiao menganggukkan kepalanya sambil mengarahkan sosok rampingnya ke arah kedalaman. Ayo pergi, kolam naga Phoenix seharusnya berada jauh di dalam. Hati-hati, tempat ini tidak sederhana. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan mereka berdua terbang keluar. Namun, tubuhnya menegang saat ini, energi spiritual melonjak di sekelilingnya. Jelas, dia siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Namun, yang membuat mereka berdua merasa sedikit tak terduga adalah ketika mereka mencapai kedalaman, mereka tidak menemukan halangan apapun.
Setelah itu, mereka melompati puncak tunggal di hadapan mereka, sebelum area di depan mereka tiba-tiba melebar. Pupil mata keduanya tiba-tiba menyempit di tempat ini. Di hadapan mereka ada tanah retak dengan lubang jurang di lokasi itu. Kegelapan itu membuatnya tampak tak berdasar, seperti lubang hitam milik iblis jahat, membuat orang lain merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihatnya. Tentu saja, yang membuat mereka berdua lebih terkejut bukanlah lubang hitam yang menggelinding itu, tetapi dua kolosi yang melayang di atas lubang tersebut. Kedua kolosi itu berwarna putih dengan untaian emas tua yang bercampur di dalamnya. Samar-samar, ada aura menyeramkan yang terpancar dari mereka. Itu adalah kepala naga dan burung phoenix. Dua kepala naga dan burung phoenix besar yang tampak lebih besar dari bukit itu saling menggigit. Kebrutalan itu masih terpancar meskipun keduanya telah berubah menjadi tulang-tulang putih setelah sekian banyak tahun. His. Mu Chen menghirup seteguk udara saat dia menyaksikan pemandangan ini dengan terkejut dan bergumam, mereka benar-benar kepala naga sejati dan phoenix. Tulang-tulang yang membentuk kolam naga phoenix di gunung tulang putih seperti jarak antara kunang-kunang dan bulan yang luas dibandingkan dengan yang ada di depannya. Meskipun masih ada jarak dengan kepala naga dan burung phoenix itu, tekanan dominan yang tak tertandingi itu seperti badai yang menyapu, menyebabkan nafas Mu Chen menjadi sedikit lamban. Kai Xiao menatap kepala naga itu, sebelum sosoknya bergerak, terbang ke arahnya dengan Mu Chen segera menindaklanjuti setelah melihat tindakannya. Keduanya dengan cepat mendekati kepala naga dan burung phoenix yang melayang di atas lubang yang gelap gulita. Saat mereka mendekat, mereka dapat dengan jelas merasakan keterkejutan dalam penglihatan mereka. Dengan aura brutal naga dan burung phoenix yang saling menggigit, bisa dibayangkan betapa menakjubkannya pertarungan antara naga sejati dan phoenix pada zaman purba. Itu adalah dua eksistensi menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi. Di mana kolam naga phoenix? Mu Chen menyapu pandangannya saat dia mencari tujuan mereka. Kai Xiao mengulurkan tangannya yang ramping dan menunjuk ke arah titik di mana naga dan burung phoenix saling menggigit. Pada titik kontak antara kedua kolosi, sebuah kolam tulang bisa terlihat samar-samar. Namun, kolam itu tidak kosong, melainkan terisi air kolam berwarna keemasan. Saat air kolam bergulung, sebenarnya ada naga dan burung phoenix yang bergelora, yang secara samar-samar memancarkan raungan dan tangisan burung phoenix yang jernih. Aroma yang pekat dan tak terpecahkan perlahan menyebar. Mencium aroma itu, Mu Chen bahkan merasakan darahnya bergejolak. Sedemikian rupa sehingga bahkan ada cahaya keemasan di permukaan tubuhnya. Fisik naga ezat yang telah dia sempurnakan sebenarnya diaduk tak terkendali saat ini. Dibandingkan dengan kolam naga phoenix ini, yang sebelumnya yang mereka temui sama sekali tidak layak disebut. Kolam naga phoenix ini bukanlah yang terbaik di sini. Kai Xiao tiba-tiba berkata saat dia melihat keluar kolam naga phoenix. Dilihat dari lokasinya, itu adalah titik di mana gigi naga dan phoenix saling menenggelamkan satu sama lain saat mereka menggigit satu sama lain. Mu Chen menoleh dan tatapannya membeku. Di sana, cahaya keemasan melonjak. Ada anak pohon emas besar yang tumbuh dari tulang naga sejati dan phoenix. Meskipun itu adalah pohon muda kecil, itu seperti naga muda yang sangat kuat. Pada pohon muda emas ini, dia bisa melihat 3 gumpalan cahaya keemasan. Melihat melalui cahaya keemasan, ada 3 buah emas. Buah-buah emas itu tampak sangat ajaib, dengan penampilan seekor naga dan burung phoenix yang saling terkait. Saat mereka saling bertautan, mereka membentuk buah naga dan burung phoenix yang menakjubkan. Namun demikian, hanya 2 dari 3 buah naga phoenix yang sudah matang, sedangkan buah yang ketiga, tampaknya baru saja tumbuh. Oleh karena itu, buah itu sangat kurang matang. Fluktuasi ajaib yang berdesir darinya, juga jauh dibandingkan dengan 2 buah lainnya. Namun meski begitu, buah naga phoenix ketiga bisa dianggap sebagai harta karun yang tak tertandingi. Tatapan Mu Chen berkobar saat dia melihat ketiga buah itu. Dia bisa merasakan bahwa ketiga buah ini adalah harta karun terbaik di negeri ini, karena mengandung esensi dari kepala naga sejati dan phoenix. Dibandingkan dengan mereka, bahkan kolam naga phoenix super ini lebih rendah. Itu adalah buah naga phoenix ilahi. Lahir hanya dari perpaduan sempurna antara naga sejati dan esensi darah phoenix. Kai Xiao dengan ringan tersenyum. Melihat tingkat harta karun ini, ada kejutan yang menyenangkan berdesir di matanya, bahkan dengan ketenangannya. Mu Chen menjilat bibirnya. Tepat ketika dia akan naik, tatapannya tiba-tiba menyempit saat dia melihat kolam naga phoenix. Kolam air keemasan berfluktuasi pada saat ini dan sebuah pilar air membumbung tinggi. Pilar air terkoyak dan sesosok emas terbang keluar, merobek ruang angkasa saat dia bertujuan untuk menekan Mu Chen dengan telapak tangan. Di bawah telapak tangan itu, ada gambar drakonik yang mengaum yang menekan langit dan bumi.
Di bawah tekanan yang menakutkan itu, yang sebanding dengan Gunung Tai, wajah Mu Chen berubah tak terkendali. Bahkan sebelum dia bisa bertindak, Kai Xiao telah mengambil satu langkah maju dan energi spiritual berwarna pelangi meledak. Tangannya yang ramping dengan cepat terbang seperti kilat dan berbenturan dengan telapak tangan emas itu. Boom! Kedua telapak tangan dengan ukuran berbeda itu berbenturan, yang seketika menyebabkan ruang terdistorsi dengan fluktuasi yang terlihat berdesir yang dengan panik menimbulkan malapetaka. Di bawah malapetaka akibat benturan itu, sosok Kai Xiao sedikit menggigil dan mundur lebih dari 10 langkah. Melihat pemandangan ini, tatapan Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kai Xiao dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya mereka telah menemukan sosok yang benar-benar kejam kali ini. Bab 787 Penjaga Lapis Baja Emas. Dampak energi spiritual yang dahsyat menimbulkan malapetaka, menyebabkan ruang angkasa terdistorsi. Di atas kolam naga Phoenix Super berdiri sosok emas dengan cahaya keemasan melingkar di sekelilingnya, memancarkan tekanan yang menindas yang kuat. Sosok itu berwujud manusia, tertutup baju besi emas yang berat. Cahaya keemasan pada baju besi ini sangat menyilaukan. Baju besi itu terbuat dari sisik naga, sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Ia memegang tombak emas dengan urat-urat seperti naga di lengannya. Di tangannya yang lebar, ada cakar tajam yang terlihat seperti belati dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip. Itu diam-diam berdiri, terbungkus dalam baju besi emas, menampakkan pupil emasnya yang tidak memiliki emosi di dalamnya, dan menatap Mu Chen dan Kai Xiao dengan acuh tak acuh. Tatapan Mu Chen sangat serius saat dia melihat sosok berbaju emas itu, sebelum dia muncul di samping Kai Xiao. Apakah kamu baik-baik saja? Hatinya jelas sedikit terguncang karena dia tahu betapa kuat dan misteriusnya Kai Xiao. Sepanjang jalan, hanya ada beberapa orang yang bisa menyainginya. Tapi saat ini, dia dalam posisi yang kurang menguntungkan saat dia bertarung dengan sosok lapis baja emas, jadi bagaimana mungkin Mu Chen tidak terkejut. Kai Xiao dengan lembut menggelengkan kepalanya, sebelum tatapannya diarahkan ke sosok berbaju emas itu juga dengan noda kekejaman di wajahnya yang memikat. Sepertinya dia harus menjadi penjaga di sini. Berhati-hatilah, dia sangat kuat. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Bahkan seseorang yang sekuat Kai Xiao berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi jika itu dia mungkin tidak akan bisa menahannya. Penyusup, tinggalkan tempat ini atau mati. Ketika sosok emas itu menatap Mu Chen dan Kai Xiao, matanya tidak berekspresi, suara serak tiba-tiba bergema. Meskipun suaranya sangat tajam, niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat hati Mu Chen bergetar. Itu sebenarnya memiliki kecerdasan. Mu Chen dan Kai Xiao bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Meskipun binatang buas sangat ganas di surga naga Phoenix ini, mereka tidak memiliki banyak kecerdasan, belum lagi tentang berbicara dalam bahasa manusia. Jelas, penjaga lapis baja emas ini tidak biasa. Setelah memiliki kecerdasan, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat juga. Jadi, ini adalah masalah yang paling memusingkan bagi Mu Chen. Pergi. Penjaga lapis baja emas mengarahkan tombak perangnya ke arah keduanya saat niat membunuh yang hampir menyapu badai, itu sangat mengerikan. Mu Chen menatap Kai Xiao saat mereka berdua mengerutkan alis. Mereka akhirnya berhasil sampai di sini dengan susah payah, dan sekarang, harta karun itu ada di depan mata mereka. Bagaimana bisa begitu mudah membuat mereka pergi sekarang? Binatang humanoid tanpa darah dan daging juga peduli untuk menjadi sombong. Kai Xiao mendengus dingin saat tatapannya terkunci pada penjaga lapis baja emas. Di tangannya, energi spiritual 7 warna langsung mengalir seperti gelombang pasang. Boom! Niat membunuh melonjak di mata penjaga lapis baja emas. Dia tidak berbicara lagi dan melangkah maju. Seketika, ruang angkasa terdistorsi dan berubah menjadi kilat emas yang terbang ke arah Kai Xiao. Huff! Kai Xiao mendengus dingin saat pedang panjang 7 warna muncul di tangannya dengan genggaman. Dia naik tanpa ragu-ragu, dengan energi spiritual 7 warnanya yang menghanguskan ruang, membuatnya menjadi indah. Boom! Boom! Dua sosok terjalin di langit saat suara logam terdengar. Saat tombak dan pedang beradu, dampak energi spiritual yang mengerikan menyapu seperti badai, mengoyak lapisan awan yang tebal. Itu adalah konfrontasi yang sangat intens. Tatapan Mu Chen sangat serius saat dia melihat pertempuran sengit di langit. Untuk saat ini, dia tidak tahu siapa yang lebih unggul, tapi aura membunuh dari Guardian lapis baja emas terlalu berlebihan. Itu seperti mesin pembantai. Jadi jika pertempuran ini berlanjut, hasilnya benar-benar tidak dapat diprediksi. Boom! Di atas langit, ujung tombak dan ujung pedang berbenturan dengan akurat. Karena energi yang menakutkan, bahkan tubuh tombak dan pedang sempat bengkok, tapi kemudian langsung pulih.
Namun, energi yang meledak seketika membuat keduanya terbang. Boom! Kedua sosok itu ditembakkan ke dua puncak gunung di atas kepala naga dan burung phoenix oleh kekuatan yang menakutkan dan seluruh gunung runtuh dengan batu-batu yang berjatuhan. Energi spiritual menyapu Kai Xiao, mengurangi batu-batu yang berjatuhan menjadi debu. Dia memegang pedang panjangnya, dengan ujung pedang miring ke bawah. Ada sedikit ketajaman tambahan di matanya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa sosok berbaju emas itu akan begitu sulit untuk dihadapi. Menurut perkiraannya, kekuatan sosok berbaju emas itu seharusnya berada di Sovereign kelas 5, secara kasar sebanding dengan jumlah kekuatan yang bisa dia gunakan. Namun, yang terakhir menggunakan satu set baju besi emas yang terbuat dari sisik naga, yang memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan. Kai Xiao mengatupkan giginya. Jika bukan karena fisiknya dan memiliki banyak segel di tubuhnya oleh ayahnya, itu akan menjadi membalikkan tangan baginya untuk menghancurkan penjaga berbaju emas itu. Tapi sayang sekali. Boom! Gunung di kejauhan runtuh dan batu-batu besar beterbangan. Sosok emas berjalan keluar dengan perlahan dan berat. Penjaga berbaju emas itu menatap tanpa emosi pada Kai Xiao saat dia melangkah keluar. Raja emas muncul di baju besinya yang terbuat dari sisik naga, dan pada saat yang sama, sebuah cahaya berkumpul di bagian belakangnya, samar-samar membentuk sepasang sayap burung phoenix yang besar. Saat sayap phoenix mengepak, tanah tempat ia berdiri langsung hancur saat retakan menyebar seperti sarang laba-laba, yang membentang beberapa ribu kaki. Wajah Mu Chen dan Kai Xiao langsung berubah saat mereka merasakan kekuatan penjaga lapis baja emas itu benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah rune naga sejati dan sayap phoenix sejati. Mu Chen menatap rune naga di baju besi sisik naga penjaga lapis baja emas, serta sepasang sayap di punggungnya, dengan ketidakpercayaan di matanya. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh naga sejati dan phoenix, tapi mengapa mereka semua muncul di tubuhnya? Bukankah kedua kekuatan itu seharusnya tidak cocok seperti api dan air? Itu adalah makhluk yang lahir dari menyerap esensi darah naga sejati dan phoenix, sehingga juga memiliki kekuatan mereka di tubuhnya. Kai Xiao berbicara dengan suara serius. Apa yang harus kita lakukan? Mu Chen segera bertanya. Menilai dari penampilan situasi saat ini, penjaga lapis baja emas itu sepertinya telah dipaksa oleh Kai Xiao untuk melakukan gerakan membunuhnya. Fluktuasi energi spiritual yang memancar darinya cukup menakutkan. Bantu aku menghalanginya untuk sementara waktu. Aku butuh sedikit waktu, bisakah kau melakukannya? Kai Xiao mengunci alisnya saat tatapannya berkedip-kedip sambil menatap Mu Chen. Ditatap olehnya, Mu Chen merasa bahwa darah yang mengalir di tubuhnya semakin cepat. Namun, tatapannya terus berubah. Karena dia tahu betapa kuatnya penjaga lapis baja emas di hadapannya ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liu Yan, lawan dengan kekuatan seperti itu terlalu kuat. Jadi, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa menghalanginya. Dia menatap pupil Kai Xiao yang seperti obsidian dan cemerlang dan menghirup seteguk udara dalam-dalam. Menghadapi permintaannya, pada dasarnya tidak ada pria yang bisa menolaknya. Secara alami, dia juga tidak bisa mundur saat ini. Oleh karena itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya saat menghadapi tatapan Kai Xiao. Melihat tanggapannya, Kai Xiao tersenyum. Itu adalah senyuman yang bisa meruntuhkan kerajaan, sebelum dia perlahan-lahan menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, 7 rune berwarna muncul di tubuhnya. Jelas, dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan beberapa kartu tersembunyi, tidak akan mungkin untuk berurusan dengan penjaga lapis baja emas. Saat rune 7 warna menyala di sekitar Kai Xiao, bahkan seluruh tanah ini menunjukkan getaran yang samar-samar. Boom! Namun, tepat ketika Kai Xiao mengumpulkan kekuatannya, penjaga lapis baja emas itu menginjak tanah dan menyerbu dengan tekanan yang menggetarkan bumi. Kecepatannya sangat cepat, dan saat mengepakkan sayapnya, pasir dan batu beterbangan ke segala arah. Wajah Mu Chen sedikit berubah saat melihat ini. Penjaga lapis baja emas ini agak licik. Ia jelas merasakan ancaman yang datang dari Kai Xiao. Oleh karena itu, ia tidak berniat memberi Kai Xiao waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Tapi Kai Xiao memejamkan matanya saat ini, seolah-olah dia tidak bisa merasakan penjaga lapis baja emas itu, yang sedang menyerbu. Sialan. Wajah Mu Chen berubah saat dia mengatupkan giginya dan mengutuk. Tak lama kemudian, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi dingin saat dia muncul di hadapan Kai Xiao dalam sekejap. Energi spiritual yang tak terbatas meledak dari tubuhnya tanpa ada pengekangan. Cahaya keemasan melonjak saat tubuh abadi matahari besar langsung dipanggil olehnya, dan pada saat yang sama, pilar iblis Meru besar telah muncul, merobek langit dengan aura tidak menyenangkan yang bergelombang. Boom! Tubuh abadi matahari besar memegang pilar iblis Meru besar saat cahaya keemasan meledak ke segala arah.
Setelah itu, ia menghantam ke arah penjaga lapis baja emas, yang telah menerkam tanpa keringanan. Bumi retak pada saat ini. Namun, sosok emas itu tidak terhalang. Sayap Phoenix di balik jubah hitamnya tiba-tiba terbentang terbuka. Mereka setajam pisau saat mereka berbenturan dengan pilar iblis Meru besar. Boom! Fluktuasi energi spiritual menyapu dengan cepat saat pilar iblis Meru Agung segera dikirim terbang, meninggalkan tangan kendali tubuh abadi Matahari Agung. Kekuatan penjaga lapis baja emas itu sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Wajah Mu Chen sedikit pucat saat ini. Namun, sebaliknya, cahaya dingin melonjak di matanya, dan dengan kemauan hatinya, tinju Grid Solar Unding Body dengan kejam menghantam ke arah penjaga lapis baja emas. Tidak ada emosi apapun di mata penjaga lapis baja emas saat tombak perang emas di tangannya bergetar, berubah menjadi tombak ringan yang melesat keluar, secara langsung menimbulkan retakan pada kepalan tangan tubuh abadi Matahari besar. Sosoknya masih menerjang tanpa ada niat untuk berhenti, pupil emasnya tertuju pada Kai Xiao. Jelas, itu tidak menempatkan Mu Chen, yang menghalanginya, di matanya. Mu Chen berdiri di atas kepala Grid Solar Unding Body saat dia melihat cahaya keemasan yang terbang melewatinya. Dia mengatupkan giginya saat tatapannya berubah menjadi sangat ganas. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskannya. Mu Chen membentuk segel dengan tangannya saat matahari yang menyala keemasan melonjak di tengah alis dan dada Grid Solar Unding Body. Kedua cahaya yang menyilaukan itu telah bergabung bersama dan menyerbu ke dalam tubuh Mu Chen. 9 energi matahari, 2 energi matahari. Cahaya keemasan itu praktis dalam bentuk cair saat menyelimuti sosok Mu Chen. Saat cahaya keemasan menyebar, Mu Chen menginjak kakinya sekali lagi. Dalam sekejap, raungan dahsyat bergema saat banyak rune naga emas keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Fisik naga ersatz. Dua kekuatan yang kuat secara praktis telah ditambahkan padanya. Saat ini, Mu Chen memiliki cahaya keemasan dan rune drakonik yang berputar di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang mencengangkan. Dia tiba-tiba meledak di saat berikutnya. Dia seperti dewa perang yang turun pada saat itu. Di bawah, Guardian lapis baja emas, yang sedang menyerbu ke bawah, tiba-tiba membeku saat matanya yang tanpa emosi menatap sosok emas yang menyerbu untuk pertama kalinya. Jelas, ia akhirnya merasakan sedikit bahaya kali ini. Bab 788 Satu jari melahap langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyerbu dari cakrawala. Itu adalah kekuatan energi yang sangat kuat yang hampir menghancurkan ruang angkasa, seketika menyebabkan tanah gua. Tanah, yang merupakan tempat Guardian berbaju emas berdiri, hancur ketika dia menghentikan sosok yang menyerang, dan mengangkat tatapan tanpa emosinya untuk pertama kalinya untuk melihat sosok emas yang menyerang ke bawah. Tingkat kekuatan itu cukup untuk menarik perhatiannya. Berderit. Penjaga lapis baja emas itu ditutupi dengan sisik naga saat ia perlahan-lahan mengepalkan tinjunya. Saat sisik naga bergesekan satu sama lain, ada suara menusuk yang berdering, bersama dengan kekuatan yang kuat, menyebabkan riak yang terlihat di sekitar tinjunya. Pupil matanya yang berwarna keemasan tertuju pada sosok emas, yang sedang menyerang tanpa ada jejak emosi pada pupil matanya. Boom! Saat garis emas menyerbu ke bawah, pupil acuh tak acuh dari penjaga lapis baja emas itu tercermin di mata Mu Chen. Ekspresi tanpa emosi dari yang terakhir sudah cukup untuk meruntuhkan keinginan orang lain. Tapi sayang sekali Mu Chen tidak termasuk di antara mereka. Dia mengarahkan pandangannya pada penjaga lapis baja emas. Tidak ada rasa takut di pupil hitamnya. Sebaliknya, ketajaman seperti pisau melonjak. Roar! Sovereignty muncul di belakang Mu Chen, bersama dengan raungan dahsyat dan suara terompet gajah. Dua naga dan gajah terbang keluar dan dengan cepat membentuk lingkaran cahaya naga gajah. Potong untukku. Mu Chen meraung seperti guntur saat dia mengumpulkan semua kekuatannya di telapak tangannya, menyebabkan lingkaran cahaya naga gajah berputar dengan panik di tangannya. Bahkan ada retakan spasial hitam. Gemerisik. Saat lingkaran cahaya naga gajah berdesing, itu seperti cahaya ilahi yang menebas kepala penjaga lapis baja emas tanpa ragu-ragu. Perasaan tajam terpancar dari sinar cahaya itu, langsung menyebabkan luka halus di tanah ini. Mengaum. Mata penjaga lapis baja emas memantulkan lingkaran cahaya naga gajah sambil mengeluarkan raungan seperti binatang buas dari tenggorokannya, lalu mengepalkan tinjunya saat sisik naga di lengannya bermekaran dengan cahaya. Penjaga lapis baja emas itu mengepalkan tinjunya. Energinya seperti gunung berapi yang meletus yang bertabrakan dengan lingkaran cahaya naga gajah. Boom! Dalam sekejap tabrakan itu, cahaya yang menyilaukan membumbung tinggi ke angkasa. Cahaya itu begitu menyilaukan, bahkan cahaya siang hari pun menjadi gelap pada saat itu. Cahaya keemasan yang menyilaukan, secara praktis menyelimuti jarak puluhan ribu kaki. Boom! Boom!
Tanah di bawah penjaga lapis baja emas terus-menerus runtuh saat Mu Chen dan itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Cahaya di mata mereka sangat ganas. Boom! Matahari keemasan yang menyala-nyala muncul dari titik kontak mereka, sebelum meledak. Dalam sekejap, gelombang ledakan yang menakutkan menyapu. Tubuh Mu Chen dan penjaga lapis baja emas bergetar, sebelum mereka terbang kembali dari gelombang ledakan. Boom! Dua sosok terbang kembali dalam keadaan menyedihkan, menembus beberapa gunung, menyebabkan gunung-gunung itu runtuh. Suara gemuruh yang sangat besar bergema di wilayah ini. Cahaya keemasan yang dahsyat berangsur-angsur menghilang saat asap membumbung tinggi di wilayah ini. Seiring dengan asap yang membumbung tinggi, sesosok tubuh merangkak naik dari tumpukan bebatuan dengan cara yang menyedihkan di bawah gunung yang jauh dan runtuh. Pada saat ini, Mu Chen tertutup debu dan wajahnya sedikit pucat. Darah menetes di sepanjang jari-jarinya di telapak tangan kanannya, membuat bebatuan yang hancur menjadi merah. Jelas, konfrontasi sebelumnya tidak mudah baginya. Mu Chen perlahan-lahan menyeka darah dari sudut bibirnya dengan keterkejutan memenuhi matanya. Hanya setelah bertarung dengan penjaga lapis baja emas, dia baru tahu betapa menakutkannya itu. Jika bukan karena dia memiliki fisik naga ersatz, lengannya mungkin patah dari konfrontasi sebelumnya. Benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Mu Chen tersenyum pahit. Tepat saat dia selesai berbicara, dia melihat batu-batu besar di gunung yang hancur di kejauhan meledak menjadi debu. Saat debu berjatuhan, sesosok baju besi emas perlahan muncul. Sosok itu masih memegang tombak emas. Cahaya keemasan di sekitarnya masih terang ketika dia menatap Mu Chen dengan mata tanpa emosi. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, di mana beberapa sisik naga yang hancur bisa terlihat, menunjukkan bahwa serangan Mu Chen tidak sepenuhnya tidak berguna. Melihat sosok itu, Mu Chen merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Serangan dari sebelumnya bisa dibilang adalah yang terkuat, tapi meski begitu, itu hanya menyebabkan sisik naga pada penjaga lapis baja emas itu hancur dan tidak mencapai efek yang diinginkan Mu Chen. Sialan! Mu Chen mengatupkan giginya saat dia mengutuk. Dibandingkan dengan Liu Yan, penjaga lapis baja emas ini pada dasarnya berkali-kali lipat lebih sulit untuk dihadapi. Boom! Penjaga lapis baja emas itu memandang Mu Chen dengan pupil emasnya, lalu meledak di saat berikutnya. Sepanjang jalan, batu-batu itu hancur menjadi debu saat ia mengarahkan tombak perangnya ke arah Mu Chen. Saat ini, ia akhirnya bertindak terhadap Mu Chen. Sebelumnya, ia tidak merasa bahwa pemuda yang lemah itu memenuhi syarat. Tapi selama pertukaran sebelumnya dengan Mu Chen, ia mengubah pandangannya pada Mu Chen. Itu sudah memperlakukan Mu Chen sebagai musuh yang cukup berbahaya. Tetapi pada saat ini, Mu Chen jelas tidak ingin dia menaikkan level berbahaya dia ke level ini. Dengan demikian, sosoknya mundur seperti sambaran petir dengan hentakan kakinya. Pada saat seperti ini, bertarung dengan penjaga lapis baja emas jelas merupakan hal yang bodoh untuk dilakukan. Boom! Tapi penjaga lapis baja emas tampaknya tidak berniat melepaskannya saat ia menyerbu. Tidak ada apapun di depannya yang bisa menghalanginya, karena semuanya telah berubah menjadi debu. Cahaya keemasan melonjak di tubuhnya saat kecepatannya tiba-tiba meledak, meninggalkan bayangan. Wajah Mu Chen berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Sebelum dia bisa meningkatkan kecepatannya, ruang angkasa terkoyak di depannya. Bayangan emas yang kabur muncul, tidak ada keraguan saat tombak di tangannya berubah menjadi garis emas yang dengan kejam diarahkan ke tenggorokannya. Tombak itu sangat mengejutkan, baik itu kecepatan atau lintasannya, keduanya telah mencapai level yang sempurna. Pada saat ini, Mu Chen hanya bisa diam-diam melihat saat tombak tajam itu dengan cepat melebar di matanya, dia benar-benar tidak bisa menghindarinya. Rasa terkejut memenuhi mata Mu Chen saat dia mengatupkan giginya dan mengulurkan tangannya untuk meraih ujung tombak. Inilah yang bisa dia lakukan saat ini. Meskipun dia harus membayar harga yang mahal, itu masih lebih baik daripada tenggorokannya ditusuk. Namun, tepat ketika tangan Mu Chen dan ujung tombak akan bersentuhan, tiba-tiba, ruang angkasa secara aneh terdistorsi di depannya dan ujung pedang 7 warna terbang keluar dari kehampaan dan secara akurat berbenturan dengan ujung tombak. Sebuah benturan logam terdengar saat cahaya 7 warna melonjak. Tombak emas itu bergetar. Penjaga lapis baja emas itu juga tersentak, sebelum dia terlempar ke belakang. Ia mundur lebih dari 100 langkah sebelum bisa menstabilkan tubuhnya. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil emasnya tertuju pada ruang di depan Mu Chen. Di lokasi itu, ruang terdistorsi saat sosok cantik perlahan-lahan muncul. Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat sosok itu. Kai Xiao tetaplah Kai Xiao, tapi rambut hitamnya telah berubah menjadi 7 warna yang indah. Rambut 7 warnanya berkibar tertiup angin,
dan misteri yang tidak bisa dipahami ada di bawah kecantikan itu, yang akan menyebabkan rasa dingin muncul di hati orang lain. Kai Xiao sedikit menoleh, pupil matanya juga berubah menjadi 7 warna saat dia menatap Mu Chen dengan senyuman di wajahnya yang memikat. Lumayan. Dia tersenyum. Ada pujian yang jelas dalam nadanya. Jelas, agak tidak terduga bahwa dia bisa mencapai ini. Mu Chen tersenyum pahit saat dia duduk di atas batu. Tubuhnya yang tegang juga mengendur saat ini saat rasa sakitnya melonjak. Dia menarik sudut bibirnya saat dia menjawab, itu akan tergantung padamu, selanjutnya. Bentrokan dengan penjaga lapis baja emas itu jelas telah menyebabkan ki dan darahnya mengalir. Jika bukan karena Kai Xiao muncul di saat yang tepat, dia mungkin sudah terluka parah. Dibandingkan dengan penguasa kelas 4 seperti Liu Yan, penguasa kelas 5 terlalu kuat. Serahkan sisanya padaku. Kai Xiao menganggukkan kepalanya, sebelum berbalik untuk melihat ke arah penjaga lapis baja emas di kejauhan. Cahaya redup berkumpul di pupil 7 warnanya saat cahaya 7 warna menyebar dari tubuhnya. Mengaum. Penjaga lapis baja emas meraung seperti binatang buas, memusatkan pandangannya pada Kai Xiao. Intuisinya mengatakan bahwa saat ini, Kai Xiao beberapa kali lebih berbahaya dari sebelumnya. Pupil emas dari penjaga lapis baja emas berkedip-kedip dengan cahaya dan tiba-tiba meledak di saat berikutnya. Tombak perang emas di tangannya telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang sepertinya bisa menembus langit dengan tekanan yang tak terlukiskan yang menyebar di wilayah ini. Tampaknya ada bayangan naga sejati dan Phoenix yang membumbung tinggi dalam cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh tombak. Kekuatannya bahkan menyebabkan wilayah ini bergetar. Kali ini, penjaga lapis baja emas telah mengerahkan kekuatan penuh ke dalam serangannya. Melihat dari jauh, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Bisakah Kai Xiao saat ini benar-benar memblokir serangan seperti itu? Di bawah tatapan gugup Mu Chen, rambut 7 warna Kai Xiao berkibar lembut tertiup angin saat dia perlahan mengangkat jarinya yang ramping. Jari rampingnya berkedip-kedip dengan cahaya putih seperti gading, sangat indah sehingga orang lain tidak bisa mengalihkan pandangan mereka darinya. Lebih jauh lagi, jari cantik inilah yang memancarkan fluktuasi berbahaya yang fatal. Kai Xiao dengan lembut melangkah maju dengan jarinya teracung. Itu berbenturan dengan serangan mengejutkan dari tombak perang emas, menjadi seringan bulu saat mereka berbenturan satu sama lain. Pada saat bentrokan itu, gumaman lembut keluar dari bibirnya yang merah merona, yang bergema seperti gemuruh guntur yang tak ada habisnya di wilayah ini, satu jari melahap surga. Bab 789 Baju Besi Emas Naga Phoenix. Jari cahaya gading putih menunjuk ke udara, dengan lembut berbenturan dengan sinar tombak emas yang memiliki gambar naga sejati dan Phoenix di sekelilingnya. Dalam sekejap kontak itu, seluruh wilayah ini tampaknya telah berubah menjadi sunyi. Murid Mu Chen tertuju pada titik tabrakan. Tidak ada suara yang menghancurkan bumi dari bentrokan yang menakutkan itu, tapi sedikit kegelapan tiba-tiba muncul di jari Kai Xiao. Gumpalan kegelapan itu seperti tinta yang menetes ke dalam danau saat meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi lubang hitam seukuran 100 kaki. Saat lubang hitam itu berputar, lubang hitam itu tampak seperti menelan segala sesuatu di dunia ini. Benda apapun akan selamanya direduksi menjadi kehampaan oleh kegelapan. Roar! Penjaga lapis baja emas meraung saat niat bertarung yang mengejutkan yang dipancarkan dari sinar tombak emas berusaha menembus lubang hitam. Tapi kenyataan menyebabkan sinar tombak emas tenggelam ke dalam lubang hitam, sedikit demi sedikit. Tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat membebaskan diri dari kekuatan hisap yang mengerikan. Penjaga lapis baja emas itu meraung dengan marah saat cahaya keemasan melonjak dengan keras dalam upaya untuk membebaskan diri. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia, karena Kai Xiao menunjukkan kekuatan yang cukup mengejutkan pada saat ini. Lubang hitam berputar di ujung jari Kai Xiao dan sinar tombak emas perlahan-lahan dilahap, sampai benar-benar menghilang. Gemerisik. Pada saat itu, ketika sinar tombak emas dilahap oleh lubang hitam setinggi 100 kaki itu tiba-tiba menyusut menjadi segumpal titik hitam yang seperti tinta saat mendarat di ujung jari Kai Xiao. Dia mengacungkan jarinya lagi, dengan cepat menyentuh kepala penjaga lapis baja emas. Tidak ada suara yang tidak normal, tapi tubuh penjaga lapis baja emas itu membeku dalam sekejap. Begitu dinginnya sampai-sampai cahaya keemasan yang menyilaukan yang terpancar darinya dengan cepat berubah menjadi kusam. Lengannya, yang ditutupi sisik naga, bergetar saat ia mengangkatnya untuk mencakar Kai Xiao. Namun pada akhirnya, ia tak berdaya menggantung saat seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Energi spiritual yang luas dan tak terbatas telah benar-benar lenyap. Mu Chen tercengang melihat pemandangan ini. Dia dikejutkan oleh serangan dari Kai Xiao. Serangannya sangat cepat.
Kai Xiao melihat ke arah penjaga lapis baja emas yang telah jatuh ke tanah dan rambutnya yang berwarna indah dengan cepat kembali menjadi hitam. Pupil matanya yang berwarna tujuh juga telah kembali ke warna aslinya. Tubuhnya sedikit bergetar saat ia jatuh ke belakang. Sesosok tubuh muncul di belakangnya tepat pada waktunya, mengulurkan tangannya untuk meraih pinggangnya. Mu Chen menyadari bahwa wajah Kai Xiao sedikit pucat saat ini. Sepertinya serangan instan yang membunuh penjaga lapis baja emas itu pasti sangat melelahkan baginya. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen bertanya, khawatir. Kai Xiao dengan lembut menggelengkan kepalanya saat dia berdiri dan Mu Chen melepaskan tangannya. Dia tidak enggan melepaskan kelembutan yang membuat hatinya bergejolak. Aku baik-baik saja, kami akhirnya membereskannya. Kai Xiao melirik ke arah penjaga lapis baja emas di lantai yang tidak memiliki aura yang tersisa di dalamnya dan merasa terbebas dari beban yang berat. Jika dia tidak bisa menghadapinya bahkan dengan serangan dari sebelumnya, maka mereka hanya bisa mundur kali ini. Mu Chen berjalan dan dengan hati-hati mengetuk penjaga lapis baja emas itu. Tapi di bawah penjaga lapis baja emas, suara berongga terdengar, yang membuatnya tertegun sejenak. Tak lama kemudian, dia membuka baju besi itu dan menyadari bahwa tidak ada apapun di dalam baju besi tersebut. Sang penjaga tampaknya telah benar-benar menghilang. Dia diserang oleh jari pemakan surga saya, dagingnya dimakan. Kai Xiao dengan santai berkata. Mendengar kata-katanya, Mu Chen langsung menghirup seteguk udara dingin. Serangan seperti itu terlalu sombong. Asal-usul Kai Xiao ini benar-benar misterius. Baginya bahkan untuk memahami cara yang begitu kuat. Tapi baju besi ini bukan barang biasa. Kai Xiao mengepalkan tangannya saat baju besi emas itu melayang di depannya. Baju besi emas ini dibentuk dengan sisik naga sejati, jadi ketangguhannya tak terlukiskan. Selain itu, ada rune samar-samar dari sepasang sayap di belakang baju besi itu. Armor ini adalah perpaduan antara naga sejati dan kekuatan Phoenix. Mu Chen juga bergerak lebih dekat saat dia berkata, agak terkejut. Jadi sayap Phoenix yang sebelumnya terbentang di belakang penjaga lapis baja emas itu berasal dari baju besi ini. Barang bagus. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Armor emas naga Phoenix ini memiliki pertahanan yang kuat dari sisik naga sejati dan kecepatan Phoenix sejati. Kemampuan armor ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh artefak ilahi tingkat menengah. Jika keberadaan baju besi ini diketahui orang lain, itu pasti akan menarik kontes mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Kamu belum melihat bagian yang kuat dari armor emas naga Phoenix ini. Kai Xiao berkata sambil tersenyum ringan. Kekuatan naga sejati dan Phoenix pada dasarnya tidak cocok seperti api dan air. Kamu harusnya sudah paham tentang fakta itu karena kamu memiliki fisik naga ersatz. Bahkan jika ada esensi darah naga sejati dan Phoenix di kolam naga Phoenix, mereka akan saling melahap satu sama lain dan kamu hanya bisa menyerap pemenangnya. Kai Xiao dengan lembut menunjuk ke arah armor emas naga Phoenix yang melayang di hadapannya. Tapi, ini tidak sama dengan ini. Itu benar-benar bisa memadukan kekuatan keduanya. Aku percaya bahwa sebagian besar kekuatan naga sejati dan Phoenix yang dimiliki oleh penjaga berbaju emas mungkin berasal dari armor emas naga Phoenix ini. Maksudmu? Sudut bibir Mu Chen bergerak-gerak tak terkendali saat api berkobar di kedalaman matanya. Benar, jika Anda memiliki armor emas naga Phoenix ini, Anda mungkin bisa menyerap esensi darah naga sejati dan Phoenix. Pada saat itu, kau bisa membentuk fisik naga sejati dan fisik Phoenix sejati pada saat yang sama. Haha, mungkin, pada saat itu, akan lebih cocok jika disebut fisik naga Phoenix. Kai Xiao terkekeh. Fisik naga Phoenix. Mu Chen menjilat bibirnya. Bahkan dengan ketenangannya, tidak dapat dihindari hatinya bergejolak saat ini. Setelah bertahun-tahun membuka Dragon Phoenix Haven, mereka yang memiliki bakat luar biasa telah memperoleh fisik naga sejati dan fisik Phoenix sejati. Namun, tidak ada rumor kalau keduanya bisa didapatkan. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa tidak praktisnya pemikiran itu. Tapi, saat ini, ada secercah harapan untuk pemikiran yang tidak realistis ini, jadi bagaimana mungkin Mu Chen tidak tergerak di dalam hatinya. Riak di hati Mu Chen berlangsung lama, sementara sebelum mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melirik ke arah armor emas naga Phoenix, sebelum menatap Kai Xiao. Kaulah yang menjatuhkan penjaga lapis baja emas. Dia tidak dibutakan oleh godaan. Karena dia tahu bahwa jika bukan karena Kai Xiao, dia bahkan tidak akan sampai di sini sejak awal, belum lagi tentang mencelupkan jarinya ke dalam barang-barangnya. Ambillah, jangan seperti wanita tua. Jika bukan karena kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menghalanginya tadi, aku juga tidak akan bisa menghadapinya. Selain itu, meskipun armor emas naga Phoenix ini langka, itu tidak cukup untuk menarik perhatianku.
Kai Xiao tersenyum sambil menjentikkan jarinya, armor emas naga Phoenix berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat melesat ke arah Mu Chen dengan lambaian tangannya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan latar belakang yang kaya. Meskipun dia tahu bahwa itu hanyalah alasan Kai Xiao, Mu Chen masih tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tak lama kemudian, dia tidak menolak dan mengambil Dragon Phoenix Golden Armor, lalu dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya ke arah Kai Xiao. Terima kasih untuk ini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat mencari saya kapan saja. Nada yang agak besar yang kamu miliki. Kai Xiao memandang Mu Chen dengan ejekan. Dengan statusnya, jika dia benar-benar membutuhkan bantuan, seseorang seperti Mu Chen tidak akan bisa membantunya sedikit pun. Mungkin tidak sekarang, tapi siapa yang tahu tentang masa depan. Mu Chen menyentuh sisik dingin di Dragon Phoenix Golden Armor sambil tersenyum ringan. Meskipun senyumnya tenang, kepercayaan diri di balik senyuman itu membuat Kai Xiao sedikit terkejut. Itu karena dia bisa merasakan bahwa itu bukanlah kesombongan yang tidak berdasar, tetapi jenis kepercayaan diri dan keras kepala. Siapa yang tahu jika bayi elang hari ini tidak akan memandang dengan bangga ke langit di masa depan. Kai Xiao menatap Mu Chen sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Oke, saya akan menggunakan armor emas naga Phoenix ini sebagai bantuan untuk kultivator tertinggi di masa depan, cukup berharga. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum malu. Janji kosong seperti itu, jika itu orang lain, mereka mungkin akan memutar mata padanya. Sepertinya sudah waktunya menikmati panen sekarang. Kai Xiao mengalihkan pandangannya ke air kolam emas di kolam naga Phoenix Super, sebelum melihat pohon muda emas dengan tatapan tajam. Di pohon muda itu, ada 3 buah naga Phoenix yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah benda yang paling menyilaukan di wilayah ini. Kai Xiao dan Mu Chen saling bertukar pandang, sebelum mereka berdua bergerak dan muncul di depan pohon muda emas, mengulurkan tangan mereka. Uff! Tetapi pada saat itu, ketika mereka hendak bergerak, ruang di sekitar pohon muda emas terdistorsi. Ruang yang terdistorsi itu seperti sebuah pisau saat ketiga buah naga Phoenix jatuh dalam sekejap, sebelum memasuki ruang yang terdistorsi dan menghilang. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat Kai Xiao dan Mu Chen tertegun, sebelum wajah mereka segera berubah menjadi dingin. Mengapa kalian para elit dari catatan naga Phoenix begitu suka menyelinap? Kai Xiao memandang kekosongan sambil mencibir dengan dingin. Gemerisik. Saat dia mencibir, sosoknya sudah menghilang dan muncul kembali di suatu tempat. Tangan putihnya langsung terulur saat dia menghancurkan ruang tersebut. Boom! Dari ruang yang hancur, sebuah telapak tangan dengan kejam terbang keluar juga dan berbenturan dengan telapak tangan Kai Xiao. Seketika, fluktuasi energi spiritual menyapu keluar, bahkan sosok Kai Xiao sedikit bergetar. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya dengan penjaga lapis baja emas, keadaannya saat ini jelas sedikit lemah. Tapi meski begitu, tetap saja bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan sinar cahaya 7 warna muncul, menyerang ke dalam kekosongan itu. Ruang angkasa hancur saat beberapa tetesan darah menyembur keluar. Ada kilatan petir di angkasa dan ia melesat dengan kecepatan yang menakjubkan. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan Kai Xiao tidak bisa mengejarnya dengan mudah. Melihat sosok yang ringan itu, wajah Kai Xiao dipenuhi dengan tatapan dingin. Beberapa saat kemudian, dia mendarat di tanah dan menjentikkan jarinya. 2 buah naga Phoenix yang memancarkan cahaya keemasan muncul di hadapannya. Dia mendapatkan 1. Suara Kai Xiao terdengar dingin. Meskipun dia berhasil mengambil 2, masalah ini masih membuatnya tidak senang. Mu Chen memandangi kedua buah naga Phoenix dan merasa lega. Untungnya, 2 yang mereka ambil sudah matang dan yang hilang adalah yang masih mentah. Dia melihat ke arah di mana sosok cahaya itu menghilang dengan gumpalan rasa dingin di wajahnya. Meskipun sosok itu tidak mengungkapkan penampilannya, Mu Chen sudah mengetahui identitasnya. Mengetahui tujuan mereka, diam-diam mengikuti mereka dan masih bisa merebut buah naga Phoenix dari Kai Xiao. Di Dragon Phoenix Haven, selain peringkat pertama dalam rekor Dragon Phoenix, tidak ada orang lain. Fang Yi dari Istana Ilahi. N. Bab 790 Pemurnian. Saat fluktuasi ruang angkasa menghilang, wilayah ini menjadi benar-benar sunyi. Namun, wajah Kai Xiao sedikit tidak sedap dipandang. Meskipun Fang Yi hanya berhasil lolos dengan buah naga Phoenix yang masih mentah, kapan dia menderita kerugian seperti itu setelah bertahun-tahun? Dengan kemarahan di dalam hatinya, dia hampir kehilangan kendali dan ingin mengejar dan membunuh Fang Yi, bahkan sampai ke ujung bumi. Orang itu licik. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia meningkatkan kewaspadaannya terhadap Fang Yi di dalam hatinya.
Untuk bisa merebut buah naga Phoenix meskipun dia dan Kai Xiao bergabung bersama, kemampuan Fang Yi sedikit mengerikan. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu bagaimana orang itu mengikuti mereka. Dengan kehati-hatian Kai Xiao, dia pasti telah memeriksa di sepanjang jalan, tetapi dia masih tidak bisa melihat Fang Yi, yang diam-diam mengikuti mereka. Jelas, orang itu juga telah menemukan metode untuk menghadapi Kai Xiao setelah sebelumnya diketahui. Selain itu, orang itu tahu bagaimana cara bertahan. Bahkan ketika Kai Xiao bertarung dengan penjaga lapis baja emas sebelumnya, dia tidak bergerak dan hanya menunggu sampai Kai Xiao mengeluarkan jurus terkuatnya. Dia menunggu sampai kekuatannya melemah, sebelum bertindak. Namun, dia jelas-jelas telah meremehkan kekuatan Kai Xiao. Oleh karena itu, pada saat terakhir, dia masih tertangkap oleh Kai Xiao dan dengan kuat merenggut dua buah naga Phoenix yang sudah matang darinya. Tapi sekarang dia sudah terungkap, dia mungkin tidak akan berani kembali. Jika tidak, Kai Xiao, yang sedang mengamuk, tidak akan membiarkannya pergi setelah datang. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Kai Xiao mengerutkan alisnya, suaranya sedikit dingin. Menilai dari penampilannya, dia tidak berniat membiarkan orang itu, yang berani diam-diam mencuri darinya, pergi begitu saja. Sempurnakan armor emas naga Phoenix terlebih dahulu. Bahkan jika orang itu memiliki sedikit keberanian lagi, dia tidak akan berani kembali lagi. Kai Xiao perlahan-lahan menekan amarah di dalam hatinya saat dia berkata pada Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan sosoknya bergerak, mendarat di atas batu di samping kolam naga Phoenix. Setelah itu, dia duduk dan menggenggam tangannya. Armor emas naga Phoenix, yang berkilauan dengan cahaya keemasan, muncul di telapak tangannya. Armor emas naga Phoenix ini sangat indah, dengan rune kuno pada sisik naga. Selain itu, yang mengejutkan adalah fakta bahwa ini tidak dipalsukan. Sisik naga sejati dan sayap Phoenix sejati adalah sesuatu yang ditempa ketika esensi darah keduanya menyatu. Benda ilahi semacam ini adalah sesuatu yang lahir dari pengumpulan energi spiritual di langit dan bumi. Mu Chen mengepalkan tangannya dan api ungu dari energi spiritual muncul, sebelum menyelimuti armor naga Phoenix. Suhu tinggi dipancarkan, yang membuat wilayah ini dengan cepat terbakar. Ketika api ungu membakar Dragon Phoenix Golden Armor, Mu Chen menggigit lidahnya dan seteguk esensi darah jatuh ke baju besi emas, yang mengeluarkan suara menggelegak. Cahaya keemasan melonjak di armor emas naga Phoenix saat samar-samar mengeluarkan raungan dahsyat dan tangisan burung Phoenix dalam upaya untuk menghentikan invasi esensi darah. Namun, Mu Chen tidak sedikit pun tidak sabar. Dia dengan sabar mengendalikan api ungu untuk membakar armor emas naga Phoenix. Seiring berjalannya waktu, cairan emas muncul di permukaan armor emas Dragon Phoenix, itu karena sisik naga yang terbakar. Namun, meskipun cairan emas itu hanya pertahanan permukaan armor emas Dragon Phoenix, itu sudah cukup untuk Mu Chen. Seperti yang dia inginkan, esensi darahnya menyatu dengan cairan emas. Saat keduanya menyatu, mereka perlahan-lahan menutupi armor emas naga Phoenix. Saat keduanya menyatu, esensi darah Mu Chen dengan cepat meninggalkan jejak esensi darah di armor emas naga Phoenix, terhubung dengannya dalam prosesnya. Awalnya, tidak akan semudah itu untuk menyempurnakan artefak ilahi. Tapi, untungnya, Dragon Phoenix Golden Armor adalah item tanpa pemilik saat ini, jadi perlawanannya juga sangat lemah. Selain itu, Mu Chen telah membentuk fisik naga ersatz, jadi ada untaian aura naga di tubuhnya. Oleh karena itu, armor emas naga Phoenix tidak menolak jejak esensi darahnya, membiarkannya tetap menyala. Seluruh prosesnya berjalan lancar seperti air yang mengalir. Ketika jejak itu terbentuk, Mu Chen segera merasakan hubungan yang dia miliki dengan Dragon Phoenix Golden Armor dan segaris senyuman muncul di wajahnya. Kehalusan ini mungkin telah melampaui harapannya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan Dragon Phoenix Golden Armor berubah menjadi cahaya keemasan saat melesat. Tak lama kemudian, cairan itu dengan cepat mengembang di permukaan tubuhnya. Dalam beberapa tarikan napas, baju besi emas yang ganas telah menyelimuti sosok Mu Chen. Mu Chen menunduk dan melihat ke arah baju besi emas yang telah menyelimutinya. Kilauan berkilauan di sisik naga emas, menampilkan pertahanan yang kuat. Pertahanan itu sepertinya bisa menerima serangan apapun. Mu Chen merasakan betapa kuatnya armor emas naga Phoenix dan memperkirakan bahwa jika dia bertarung dengan Liu Yan lagi, bulu pembakar langit tidak bisa lagi melukainya. Harta yang bagus. Mu Chen menghela nafas. Kemampuan pertahanan armor emas naga Phoenix ini lebih kuat dari fisik dewa petirnya. Kecuali yang satu adalah kekuatan fisik, sedangkan yang lainnya adalah objek eksternal. Hatinya bergetar ringan saat armor emas naga Phoenix berubah menjadi cahaya keemasan dan tersembunyi di balik kulitnya. Dia bisa segera memanggilnya sesuai keinginannya dengan satu kehendak.
Setelah menyempurnakan armor emas naga Phoenix ini, Mu Chen berdiri dan mengarahkan tatapannya yang memanas ke kolam naga Phoenix, yang dipenuhi dengan air kolam keemasan. Esensi darah naga dan Phoenix yang terkandung dalam kolam naga Phoenix Super ini telah jauh melebihi yang sebelumnya dia temui. Lebih jauh lagi, dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa memadukan esensi darah naga sejati dan Phoenix ke dalam tubuhnya, membentuk fisik naga Phoenix yang belum pernah dicapai oleh siapapun sejauh ini. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam dan dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arah Kai Xiao. Dia tidak lagi ragu-ragu saat dia bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam kolam naga Phoenix. Plop, air kolam emas memercik. Setiap tetesnya memiliki berat 1000 kati. Ketika jatuh, itu menyebabkan gelombang di kolam naga Phoenix. Ketika Mu Chen menyerbu ke dalam kolam naga Phoenix, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi lebih berat dan air di sekitarnya seperti gunung yang menekan tubuhnya. Hal itu benar-benar membuatnya merasakan sakit yang menyengat di tubuhnya. Memang layak menjadi kolam naga Super Phoenix. Namun situasi yang tidak normal ini tidak membuat Mu Chen panik. Sebaliknya, dia bersukacita, karena dia bisa merasakan betapa pekatnya esensi darah naga sejati dan Phoenix di dalam air emas ini. Esensi darah itu berasal dari tubuh naga sejati dan Phoenix, tidak lagi tercemar oleh binatang buas manapun, jadi dia tidak perlu memurnikannya. Kemurniannya beberapa kali lebih tinggi dari esensi darah naga dan Phoenix yang dimurnikan dari darah kera iblis. Sosok Mu Chen tenggelam ke tingkat terdalam, menahan beban seluruh kolam naga Phoenix ini. Beban itu bahkan menyebabkan kulit di permukaan tubuhnya retak. Jika bukan karena fisik naga ersatz yang telah dia bentuk sebelumnya, kulit dan dagingnya pasti sudah terkoyak sekarang. Merasakan tekanan menakutkan seperti gunung, Mu Chen perlahan membuka lengannya dan membentuk segel. Sebuah bentuk hisap mulai keluar dari tubuhnya. Dengung. Bas. Pusaran terbentuk di dasar kolam naga Phoenix ini saat untaian air keemasan bersiul di sekelilingnya. Setelah itu, ada tetesan cairan halus berwarna keemasan gelap, yang jatuh ke kulit Mu Chen. Ketika cairan emas itu jatuh ke tubuh Mu Chen, cairan itu masuk melalui pori-porinya. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuh Mu Chen, bersama dengan raungan dan teriakan samar naga dan burung Phoenix. Beberapa tanda naga dan burung Phoenix mulai muncul di kulitnya. Tapi saat mereka muncul, mereka sudah saling melahap satu sama lain. Sikap yang tidak cocok, seakan-akan mereka ingin melahap habis pihak lain sebelum berhenti. Jadi mereka mulai melahap satu sama lain lagi. Merasakan ini, Mu Chen dalam-dalam menghirup seteguk udara saat cahaya keemasan bermekaran dengan kemauan hatinya. Armor emas naga Phoenix telah menyelimuti permukaan tubuhnya. Ketika Dragon Phoenix Golden Armor muncul, gambar naga emas samar-samar terlihat di dada Mu Chen dan burung Phoenix di punggungnya. Gemerisik. Bersamaan dengan kemunculan gambar naga dan burung Phoenix tersebut, seluruh kolam naga Phoenix langsung bergejolak dan air keemasan terbelah menjadi dua. Seolah-olah mereka kembali ke sarangnya saat mereka tanpa henti mengalir ke arah gambar naga dan burung Phoenix. Mengaum. Gambar naga dan burung Phoenix mengaum ke arah langit, terbentuk menjadi dua cahaya keemasan yang melesat sebelum menyatu di atas Mu Chen. Kepala dan ekor naga dan burung Phoenix bergabung menjadi sebuah roda yang berputar. Boom, boom. Dua arus air keemasan secara terpisah bersiul saat mereka mengalir ke dalam roda naga Phoenix. Seketika, cahaya keemasan bermekaran, yang membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di matanya. Meskipun dia merasakan sakit yang menyengat di matanya, dia tetap membuka matanya saat dia melihat roda naga Phoenix yang berputar. Saat cahaya keemasan menyebar, semakin banyak esensi darah naga dan burung Phoenix yang mengalir saat cahaya keemasan berkedip-kedip di bawah roda naga Phoenix. Ketika intensitas cahaya keemasan mencapai batasnya, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat setetes esensi darah keemasan gelap perlahan-lahan terbentuk di bawah roda naga Phoenix. Di dalam setetes esensi darah itu, dia bisa melihat naga sejati dan Phoenix yang sangat kecil berputar-putar di dalamnya dengan kedalaman yang tak terlukiskan yang terpancar darinya. His. Mu Chen menghirup seteguk udara dingin. Setetes esensi darah ini sebenarnya mengandung kekuatan naga sejati dan Phoenix pada saat yang bersamaan. Jadi armor emas naga Phoenix ini memang memiliki kemampuan yang begitu istimewa. Dengung. Bas. Setetes esensi darah keemasan gelap itu bergetar saat mengembun, sebelum jatuh di tengah alis Mu Chen, di bawah ekspresinya yang bersemangat, dan masuk. Boom. Pada saat itu, ketika esensi darah masuk, Mu Chen merasa seolah-olah pikirannya telah meledak. Raungan naga yang sangat kuno dan teriakan burung Phoenix terdengar dari kejauhan, seolah-olah mereka telah menembus ruang angkasa.